Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Kembali berjumpa dengan saya Chai di acara NTB Bicara. Sore hari ini terasa spesial. Kita akan berdiskusi selama 1 jam ke depan bersama 3 narasumber yang sudah kita undang. Topiknya masih hangat, yaitu sekolah atau madrasah ramah anak. 3 narasumber kita di dalam kesibukannya masih bisa hadir di acara kita. Saya ucapkan selamat datang kepada Bunda Dr. Anda Nunung Trianingsih MM. Beliau adalah Kepala DP3AP2KB Nusa Tenggara Barat. Kemudian di tengah ada Bapak Dr. Jalaluddin, beliau adalah PLT Kementerian Agama Kota Mataram. Dan di ujung sana ada Bapak Sumber Hadi SAG MAG, beliau adalah Kepala MTSN 2 Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan 3 narasumber kita bicara tentang sekolah atau madrasah ramah anak. Masih dalam ingatan kita banyak sekali terjadi kekerasan di dalam sekolah maupun di madrasah. Mengapa itu bisa terjadi, saya juga belum tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Padahal mungkin pengawasan sudah ketat, bahkan mungkin sudah berlapis. Namun lapisan-lapisan mungkin amat tipis sehingga kekerasan itu masih saja terjadi. Mengapa itu bisa terjadi? Apakah regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kementerian, baik agama maupun provinsi maupun kementerian pusat, belum sepenuhnya mengatensi atau meminimalisir kekerasan dalam sekolah dan madrasah. Saya akan coba diskusi selama 1 jam bersama narasumber kita. Saya ucapkan selamat datang pada Bunda Nunung Trianingsih. Selamat datang, Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, kita ingin coba diskusi tentang maraknya angka kekerasan, itu kekerasan beragam jenis, Bun ya. Maraknya kekerasan yang ada di sekolah maupun di madrasah. Mengapa saya sebut sekolah, ada umum dan madrasah di bawah Kementerian Agama. Betul. Ini menurut Bu Hadis sendiri, bagaimana perasaannya dulu melihat fenomena itu? Silakan, Bun. Ya, terima kasih Bang Chai terkait dengan perasaan saya. Saya selaku Kepala DP3AP2KB yang memang fokus mengurus masalah perlindungan anak dan juga saya adalah seorang ibu ya di sini. Tentunya saya miris melihat kekerasan yang terjadi baik di satuan pendidikan di bawah Dikbud maupun di bawah Kemenak. Tentunya sangat miris di mana anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa kita yang harus sejak dini dipersiapkan untuk dia mencapai cita-citanya, di mana bahwa Indonesia ini sudah menargetkan di tahun 2030 Indonesia layak anak. Dan di tahun 2045 kita akan mencapai Indonesia generasi emas. Kalau bicara tentang kegelisahan Ibu sendiri, ini kan tidak serta-merta terjadi di lingkungan rumah. Tapi kita stressing ada di sekolah dan ada di madrasah. Pengamatan Ibu Kepala Dinas, mengapa bisa terjadi angka kekerasan? Dan nanti kita coba lihat berapa sih angka kekerasan yang terjadi di NTB. Iya. Jadi kalau kita lihat, kalau ditanya mengapa sih terjadi kekerasan di satuan pendidikan ya, ini banyak faktor Bang Jai. Jadi memang faktor-faktor ini bisa saja terjadi karena memang dari diri dalam anak pelaku dan juga dari si korban. Ini kan pasti ada, biasanya ini ada relasi kuasa di sana kan Bang Jai ya. Kemudian juga bisa dari latar belakang keluarga juga sudah jelas itu, dan juga ada faktor dari lingkungan. Ya. Kalau dilihat dari faktor tadi, tentu ini juga akan kita coba lihat komentar dulu Kepala Kementerian Agama Kota Mataram. Tadi Pak Dr. Jalal saya sudah komentari bahwa kekerasan itu tidak serta-merta ada di rumah, tidak serta lagi di masyarakat, namun juga terjadi di lingkungan di bawah Kementerian Agama. Stressing saya, sengaja saya undang 2 narasumber di bawah kementerian, di bawah kementerian, ya terus stressingnya di pemerintah provinsi. Yang kedua adalah di bawah Kementerian Agama. Kalau dilihat kekerasan ini kan ada aja ya Pak Dr. Jalal. Apa komentarnya melihat fenomena adanya kekerasan di sekolah? Pertanyaan sama seperti Bu Nunung tadi. Silakan Pak. Baik, jadi terima kasih. Tentu apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nunung tadi bahwa memang ya khususnya di madrasah itu jauh sebelumnya berdasarkan PMA nomor 73 tahun 2022, sejak saat itu kemudian sosialisasi yang terus kita galakkan kepada semua satuan pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama, baik itu pondok pesantren, kemudian ada madrasah negeri maupun swasta. Sosialisasi itu tidak hanya kepada tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, tetapi itu kepada siswa-siswi atau santri yang ada di satuan pendidikan. Nah, oleh sebab itu maka itu
terjadi hal seperti itu, khususnya di Kota Mataram, alhamdulillah belum ada Oh, tidak ada catatan Pak Kepala ya sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Artinya kita sudah berupaya maksimal melakukan ikhtiar secara semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi terhadap regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Agama. Oh, ada regulasinya Pak Dr. Ada Jalal, ya? regulasinya. Itu regulasi keputusan menteri atau bentuk apa itu? Peraturan Menteri Peraturan Agama. menteri. Ya. Itu stressingnya peraturan itu berbicara tentang apa kalau boleh Tentang sedikit aja? kekerasan di dalam di satuan pendidikan. Satuan kekerasan seksual khususnya bicara soal regulasi yang ada yaitu PMA nomor 73 tahun 2022. Namun bukan hanya bicara pada konteks kekerasan seksual, tetapi kekerasan fisik, kekerasan spiritual, kemudian kekerasan yang lain juga mencakup di dalam PMA yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Agama, yaitu PMA nomor 73 tahun 2022. Sehingga tersosialisasinya regulasi yang ada itu kepada siswa-siswi. Momentum sosialisasinya pada momen PPDB, kemudian termasuk Matsama, kemudian rapat koordinasi dengan seluruh satuan pendidikan yang ada di Kota Mataram, baik itu kepala madrasah negeri maupun swasta. Oh, berarti kalau dilihat dari peraturan menteri tadi sangat tegas ya Pak Dr. Jalal ya? Sangat tegas. Nanti kalau ada misalnya sekolah atau institusi pasti ada sanksi di situ ya? Tentunya. Oke, Tentunya ditahan dulu pasti Pak Dr. ada Jalal. sanksi. Saya minta komentar dulu. Ini langsung yang berhadapan dengan ratusan jumlah siswa di MTS N2 Mataram. Kemudian juga dengan puluhan jumlah guru. Ini juga tidak main-main ya Pak. Ini adalah Bapak Subar Hadi SAG MAG. Gimana komentarnya melihat fenomena kekerasan yang ada di sekolah dan di madrasah Pak? Pak Subar silakan. Ya, terima kasih Bang Jai. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nonong, Pak Dr. Jalal. Anak-anak ini bukan hanya masa depan bangsa, tapi mereka adalah titipan ilahi yang harus dijaga oleh semua pihak sebenarnya, baik di keluarga, masyarakat maupun di lembaga-lembaga pendidikan. Sepakat kita semua lembaga pendidikan baik dari RA sampai perguruan tinggi adalah tetap ingin dalam konteks pendidikan madrasah ini tetap ingin menjaga titipan ilahi dan masa depan anak bangsa ini supaya mulus berjalan ke depan, karena dialah akan menjadi penerus bangsa dan penerus kehambaan di muka bumi ini dan kehalifahan di muka bumi ini. Nah, oleh sebab itu maka harus tetap terawat dengan baik anak-anak ini, generasi bangsa dan titipan ilahi ini. Nah, kalau kita di Kementerian Agama pada saat rapat kerja Kementerian Agama Provinsi NTB, di sana Pak Sekjen menyampaikan dengan tegas bahwa harus menjalankan regulasi tentang perlindungan anak anti kekerasan ini dan anti sampai seksual. juga ke satuan pendidikan tadi itu Pak. Di satuan pendidikan, dan Pak Kakanwil Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat dalam hal ini adalah Haji Zamroni Aziz sangat menekankan kepada satuan pendidikan untuk menjalankan madrasah ramah anak itu. Oke. Pak Subar Hadi, kalau kita bicara tentang MTS N2 Mataram, tentu banyak upaya-upaya yang dilakukan sehingga meminimalisir ragam jenis kekerasan. Nanti Ibu Kadi juga akan menyampaikan berapa sih jenis-jenis kekerasan itu. Bagaimana cara yang memformulasikan sehingga di sekolah, khususnya di MTS N2 Mataram itu agak nihil kekerasan. Walaupun ini kan tidak serta-merta kita bilang nggak ada, pasti ada saja gitu ya Pak. Pak silakan. Kalau berbicara tentang kekerasan dalam dunia pendidikan itu kan harus pertama kita lihat adalah gurunya. Bagaimana seorang pendidik di lembaga madrasah ataupun pendidikan lainnya itu, guru itu kan harus sehat. Maka saya lebih awal kerjasama dulu untuk guru sehat itu kan berbagai macam unsurnya kan gitu. Bukan hanya sehat makan ya? Ya bukan sehat fisik, tapi psikisnya kan harus bebas dari narkoba dan sebagainya. Maka kami melakukan kerjasama dengan BNN Kota Mataram, melakukan tes urin bagi pendidik dan tenaga pendidikan di MTS N2 Mataram, dan hasilnya itu negatif semua. Nah dari sanalah nanti kan bergerak
berikhtiar bersama dengan para guru dan tenaga pendidikan yang ada di MTSN 2 Mataram untuk tetap mengawasi menjalankan pendidikan yang ramah anak. Dalam konsep Kalau dilihat dalam praktiknya, apa yang Pak Kepala lakukan sehingga kekerasan itu mampu kita kurangi? Seperti yang saya sebut di awal, ada saja saling ganggu sama teman. Gimana? Apa yang Bapak lakukan? Itu langkah berbicara dengan pihak lain kan begitu. Nah, yang saya lakukan sendiri kan tetap menjaga amanah yang diberikan oleh Pak Menteri Agama, turun ke Pak Sekjen, turun ke Pak Kanwil, dan turun ke Kemenak Kota, dan turun ke Satuan Pendidikan. Maka kita harus menjaga amanah yang besar ini untuk merawat anak-anak dengan baik. Dalam rapat-rapat bulan kami di MTSN 2 Mataram terus menekankan bagaimana tetap mengedepankan pendidikan madrasah yang ramah anak. Itu yang kami lakukan, dan selalu memantau pergerakan-pergerakan pendidikan yang ada di madrasah, dan kami selalu mengadakan evaluasi terhadap semua ketua kelas. Ketua kelas itu kami undang ke ruangan untuk memberikan laporan ada ndak guru-guru yang melakukan kekerasan baik secara verbal maupun itu nanti non-verbal. Laporannya ke ketua kelas ini terbuka atau tertutup? Dia langsung menyampaikan di ruangan saya. Dia menyampaikan bahwa guru ini bagaimana. Nah, terus kalau ada misalnya di jam keluar main, kami coba, kalau anak kumpul kami datang bertanya bagaimana guru yang mana yang kalian paling suka dan yang kurang dalam tanda kutip kan gitu. Yang namanya anak-anak kan banyak sekali variasinya guru kan idola, gitu. Ya? Guru idola, guru yang maaf yang sedikit ini. ada itu ya. Yang, baik yang Pak Hadi, ada. Pak Subar, ditahan dulu sedikit. Nanti kita coba minta komentar lagi tentang praktik baik melakukan upaya praktik ramah anak di sekolah. Pak Kepala Kemenak, bicara tentang Kementerian Kota Mataram. Ini kan saya tidak tahu berapa jumlah madrasah swasta dan negeri di Kota Mataram. Ini sekitar berapa Pak Kepala? Ya, Udah masih jadi, ada data ya? Ya, kalau yang madrasah negeri itu ada jenjang min itu ada 3, min 1, 2, 3, kemudian jenjang MTS itu juga ada 3, MTSN 1, 2, dan 3, kemudian begitu juga jenjang madrasah aliyah itu ada man 1, man 2, dan man 3. Lalu kemudian untuk yang swasta itu tercatat sebanyak 36 madrasah swasta, kemudian pondok pesantren itu tercatat ada 45 pondok pesantren. Apa juga ya Pak Kepala ya? Ya. Itu gimana caranya Pak Kepala Kemenak mensupervisi misalnya keberadaan pondok pesantren, lembaga pendidikan swasta, lembaga pendidikan negeri, sehingga memang madrasah ramah anak itu mampu dikawal oleh Pak Kepala. Gimana caranya? Jadi tentu di situ kita melakukan pemetaan terhadap baik itu min, kemudian MTSN dan MAN, itu ada pengawas pembina. Kemudian leading sektor yang di bawah garis koordinasi terhadap madrasah itu adalah ada kepala seksi pendidikan madrasah yang kemudian untuk mensosialisasikan tentang baik regulasi yang ada, kemudian melakukan sosialisasi tentang bahaya terjadi kekerasan dalam satuan pendidikan. Itu di samping itu juga kita akan melakukan monitoring, termasuk kami juga selaku PLT kepala kantor ikut terlibat untuk melakukan monet terhadap kepada madrasah-madrasah. Itu berkala tidak dilakukan monitoring itu Pak? Berkala. Jadi misalnya kalau ini kan saya sebut di awal bahasa Arab yang orang sedikit lucu, lah tak mungkin gitu kira-kira begitu. Sama sekali tidak ada kekerasan di semua jenjang dimanapun saja. Iya. Nah, gimana caranya Pak Kepala mengawasi dengan ketat sehingga memang ini orang tua mengamanahkan lembaga sehingga anaknya aman di sekolah maupun di madrasah? Iya. Pertama, kalaupun kita tidak maksimal untuk turun langsung kepada satuan pendidikan, baik itu madrasah, negeri, swasta, dan pondok pesantren, kita melayangkan surat himbauan sebagai bagian dari sosialisasi. Salah satunya adalah kemarin, beberapa hari yang lalu, terbit
surat edaran terhadap sosialisasi PMA nomor 73 tahun 2022 yang langsung dari kantor wilayah yang ditandatangani oleh Pak Kakanwil langsung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, menghimbau kepada semua Kementerian Agama Kabupaten Kota se-NTB untuk mensosialisasikan tentang PMA nomor 73 tahun 2022 terhadap kekerasan dalam satuan pendidikan. Oke, ini Bun, ada PMA. Sebenarnya sudah tegas sekali aturan atau regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Pak Menteri. Tapi menurut pengamatan Ibu Bu Kadis, ini kan hampir dipastikan ada saja laporan jenis kekerasan, entah ke seksual, fisik, non fisik, kekerasan, diskriminasi dan sebagainya. Ini mengapa bisa lembaga pendidikan yang sudah ketat dikawal tapi bisa terjadi, Bu, berdasarkan curhat-curhat para aktivis di jalan, Bu, ini gimana, Bu? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan PMA seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala. Jadi memang PMA nomor 73 tahun 2022 ini betul-betul sudah jelas ya. Di sana disebutkan bahwa semua satuan pendidikan di bawah Kemenak itu bertanggung jawab untuk membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Oh, Satgas. Ya, tapi kalau saya lihat bukan hanya kekerasan seksual ya, Pak. Jadi termasuk semua kekerasan. Jadi kalau kita lihat kenapa sampai terjadi kekerasan di satuan pendidikan, ya disinilah namanya pengawasan. Memang perlu, sebenarnya tadi Pak Kepala juga sudah menyampaikan bahwa Pak Kepala MTS juga sudah menyampaikan. Jadi ketua kelas sudah dipanggil. Kemudian pada jam-jam saat bermain sudah diadakan pengawasan juga. Memang karena kalau kita lihat kejadian-kejadian yang viral ini adalah kejadiannya adalah ketika anak di luar kelas. Maksudnya di luar kelas itu jam bermain atau pulang? Di luar jam bermain. Maaf, di luar jam kelas, jam belajar. Jam belajar. Berarti di luar saat jam pulang belajar atau saat datang? Nah ini yang kita belum bisa tegaskan, tapi yang pasti kita seperti kasus yang di Mas Bagi kemarin, itu kan masih di sekolah anak-anak. Kemudian yang baru-baru kemarin itu kan posisinya di Ponpes. Nah ini yang memang mungkin bersama-sama mari kita lebih meningkatkan pengawasan. Tadi sudah bagus sekali Pak Kepala. Jadi ketika anak-anak di luar jam belajar itu juga dilakukan pengawasan. Karena jam itu yang justru rentan. Oh, berarti menurut Ibu Kadis sepertinya guru kurang pengawasan saat jam bermain anak. Bukan guru kurang pengawasan, karena sepertinya kalau di sekolah maupun di Ponpes itu ada bagian-bagiannya ya. Karena jadi, begini Bun, saya potong. Saat belajar kan sama saja jam durasi kerjanya antara guru dengan siswa. Iya. Jam bermain mungkin guru juga nggak mau nambah, justru istirahat di ruang guru. Gimana? Iya. Potensi tidak di situ, Bun? Di situ potensi. Jadi memang di luar jam belajar itu yang terjadi potensi. Kalau di ruang belajar, jam belajar kan ada guru yang terus mengawasi anak-anak. Jadi ini sering sekali terjadi kalau kita lihat kejadian-kejadian itu adalah di luar jam belajar. Nah ini yang mungkin pengawasan dari pihak sekolah Ponpes harus lebih ditingkatkan lagi. Dan kalau kita lihat PMA tadi Pak Kepala sudah jelas di sana bahwa ketika terjadi kekerasan ada dua sanksi di sana, sanksi pidana dan sanksi administratif. Di situ di PMA sudah diatur juga itu ya Pak Kepala ya. Pidana dan administrasi. G. Yang berat mana dulu nih? Yang ringan dulu? Administrasi apa pidana? Ya dilihat dari apa kekerasan yang terjadi. Jadi disesuaikan dengan kekerasan yang terjadi itu pasti sudah ada aturan di Kementerian Agama terkait dengan sanksi pidana. Kalau sanksi pidana itu memang harus dari APH kan. Ya, tapi sanksi administratif juga ada. Begitu Bang Cahyo. Kalau dilihat dari banyaknya, maaf saya tidak sebut banyak karena banyak lebih. Tapi beberapa kali seringkali kita lihat di media cetak maupun elektronik ada laporan-laporan berkala dari beberapa kejadian di Lombok Barat, di Lombok Timur, Lombok Tengah. Menurut Ibu melihat NTB, kalau berdua beliau ini kadang pejabat di Kota Mataram. Ibu saya minta stressingnya melihat NTB. Iya. Kurang di mana? Apakah masih kurang berperannya lembaga satuan pendidikan atau kurang terlibatnya orang tua dalam pengawasan? Ini semua, keterlibatan semua. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang 35 2014 tanggung jawab terhadap pelindungan anak ini adalah semua. Di sana itu ada pemerintah, kemudian ada masyarakat, ada keluarga dan ada orang tua.
Jadi di sini kita bersama-sama. Kadang juga anak-anak itu melakukan kekerasan itu juga bisa jadi karena ada faktor dari keluarga. Bisa jadi dari faktor keluarga, juga bisa jadi juga dari masyarakat, bisa juga jadi dari sekolah kurang pengawasan, kurang pendekatan, dan juga bisa jadi juga dari kami sendiri yang kurang mungkin. Ini kita sama pemerintah ini. Ini juga di sini juga mungkin ada sesuatu yang belum klik ini. Iya, atau ada tidak hubungannya? Singkat aja sebelum saya ke dua narasumber. Pola rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan. Ada tidak korelasinya pola atau sistem rekrutmennya? Nah, iya. Nah, ini Iya. ditahan sedikit dulu, tapi jawab sedikit dulu Bun, silakan. Iya. Ada nggak hubungannya di situ? Kalau kita lihat di rekrutmen itu sudah sesuai ya, biasanya pasti sudah sesuai. Cuman mungkin karena memang, nah tadi sudah disebut kesehatan mental. Itu di lembaga pendidikan negeri Bun. Tapi kalau misalnya di pondok pesantren, di Termasuk, yayasan, iya. nanti saya tanya dulu Termasuk, Pak. iya. Ditahan dulu, saya Iya. tanya dulu Pak. Termasuk itu. Pak Kepala Kemenak. Kalau di pendidikan misalnya MIN, MAN, MTS saya kira sudah sangat selektif. Iya. Tapi kalau di pendidikan misalnya satu pendidikan pondok pesantren, ada kan sorohan, ada istilah gitu ya, ada yang keluarga, Iya. tidak melihat latar belakang, aneh pokok saya ngajak maaf, asal kamu Arak pegawai ada ya. jadwal di sini, gimana komentarnya ini? Ya, jadi tentu memang kalau di madrasah swasta itu tidak bisa kita secara maksimal untuk melakukan intervensi terhadap keberadaan satuan pendidikan yang ada di swasta. Maksudnya dipertegas lagi? Rekrutmen Tapi ya Pak Kepala ya? rekrutmen kalau dia statusnya ASN tentu dari Kementerian Agama. Tetapi kalau yang masih statusnya honorer atau dia menjadi tenaga sukarela untuk mengabdikan diri di lembaga pendidikan swasta, itu menjadi kewenangan yayasan untuk melakukan rekrutmen. Tentu kita akan melakukan pengawasan bekerja sama dengan ada pengawas pembina yang kita libatkan di situ. Jadi secara psikologi kemudian termasuk juga kriteria untuk bisa dia mengabdi di situ, apakah dia mampu atau ada supervisi kemampuan mereka untuk melakukan pengajaran di lembaga swasta itu. Jadi pengawas di situ secara maksimal melakukan evaluasi, melakukan supervisi, apakah ini layak dan mampu untuk mengajar di itu dilaporkan lembaga. tidak misalnya ke kementerian, ke Kanwil, ke Kementerian Kabupaten Kota, dilaporkan tidak misalnya ada manakala entah itu di satu pendidikan di yayasan, di lembaga pendidikan swasta atau negeri, atau sebatas peringatan? Iya, Itu berkala dilaporkan secara berjenjang? berkala Dan Ya, berjenjang? berjenjang. Oke. Nah, laporan itu tentu di situ ada data yang sudah terintegrasi secara online, jumlah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan termasuk jumlah siswanya, kemudian di situ disampaikan ke kami, ke kantor Kementerian Agama, bahkan kabupaten kota kalau yang di kabupaten lain. Begitu juga yang kepala madrasahnya juga menyampaikan secara berjenjang, baik itu ke tingkat Kanwil, kemudian kabupaten kota, termasuk juga melalui pengawas pembina. Itu secara normatif Pak Palaya, misalnya ini kan kalau dalam mengajar sekedar dipukul penggaris betisnya ada menganggap masih boleh, tapi ada menganggap tidak ada bentuk tindakan sekecil pun yang menyakiti anggota badan. Ini masih debatable mana sebenarnya mazhab yang dipakai. Iya. Kalau saya minta pendapat dulu, praktik baik MTSN 2 Mataram, karena saya dengar juga MTSN 2 Mataram banyak melakukan upaya-upaya yang sistematis dalam menurunkan angka kekerasan di sekolah. Nah, bagaimana keterlibatan orang tua dan anak beserta guru ya Pak Kepala di situ, sehingga ini mampu kita tekan angka kekerasan itu. Sebelum ke sana saya tambahkan yang ini di luar jam mengajar itu, di saat jam keluar main.
yang kami lakukan di MTs 2 itu tata letak ruang itu kan harus diperhatikan juga Oh, sebenarnya. ada hubungannya? Ada hubungan tata letak. Iya. Di mana guru BK itu ditaruh, di mana wakak siswaan itu ditaruh. Berarti kepala sekolah jangan jauh-jauh juga ya? Kalau saya di MTSN 2 Mataram, saya taruh wakak siswaan ruangan di tengah-tengah biar bisa memantau perkembangan anak, pergerakan anak di saat keluar jam keluar main. Oh, gitu. Yes, ini kan untuk memantau di saat anak belanja ke Kopsis, ada main di halaman yang begitu luas di MTS 2 Mataram itu, maka saya perintahkan kepada guru BK untuk memantau dan keliling di saat keluar ini untuk antisipasi terjadinya kekerasan. Karena yang namanya anak ini kan beragam cara. Kadang-kadang dia main-main lalu nanti kan terjadi saling pukul antar mereka itu dari awal main saling olok, saling bully itu yang. Nah ini yang kita antisipasi. Nah, kalau kami di MTS 2 kan setiap pagi harus ada kolaborasi sebenarnya antara orang tua dan lembaga pendidikan, itu terjalin dengan bagus, sinergi yang kuat gitu. Ketika anak dilepas oleh orang tuanya ke madrasah itu, maka kami pun menyambut pagi-pagi. Anak-anak yang datang di madrasah itu kami jadwalkan pegawai guru itu untuk menyambut siswa yang datang pagi hari di saat datang ke madrasah itu. Di pintu gerbang ya? Di depan pintu gerbang itu di dalam. Nah ini dalam rangka bagaimana menyambut anak-anak yang sudah dilepas dengan ikhlas, dengan tulus oleh orang tuanya, maka kami pun menyambut dengan tulus dan ikhlas untuk ketersambungan kedua lembaga pendidikan madrasah maupun lembaga keluarga itu. Harus sinergi dari awal, itu sudah kita lihat kesiapan anak, bagaimana untuk keramahan itu kan gitu. Ditanyalah anak itu apa kabarnya, apakah sudah sarapan, bagaimana keadaan. Itu ditanya, udah makan belum? Sudah sarapan enggak, sudah ini kondisi keadaan gimana, kondisinya pagi-pagi kan tahu kita. Berarti harus dipersiapkan dulu dari sumber daya manusia, yaitu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan ya Kepala ya. Karena kan semua harus terlibat. Tapi yang utama mulai dari guru dulu ya, atau kepala sekolah dulu ya. Itu sudah pasti kan begitu. Sudah pasti kalau itu kan sudah pasti dari kepala Berarti madrasah. PR bagi Pak Kepala Kemenak harus seleksi kepala sekolah yang ramah, yang murah senyum, gitu Pak Kepala ya. Siap. Siap. Yang ngomong ya. Yang pandai berengah, ngemong gitu ya. Oke, saya loncat dulu ke Bu Kepala, Bu Kepala Kadis, Bu Kadis. Kita bicara tentang kekerasan itu kan tidak semata terjadi di sekolah. Akhir-akhir ini banyak di madrasah, pondok pesantren. Saya tidak sebut di Kota Mataram, tapi udah viral di mana-mana. Itu pemerintah provinsi ada tidak kewenangan untuk mengambil atau berperan pada beda kementerian? Beda gimana Bu itu? Iya, terima kasih Pak Bang Cai. Jadi kewenangan kami di provinsi untuk langsung menangani anak yang di bawah Kemenak itu tidak ada. Oh, tidak ada? Tidak ada. Mengapa kecuali, bisa? ada kecualinya. Kecuali ada koordinasi. Jadi memang di PMA nomor 73 itu, di sana disebutkan bahwa satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan lembaga lainnya, termasuk perguruan tinggi juga Bang Cai juga bisa terlibat di sana. Iya, sudah disebutkan di PMA-nya. Makanya tadi saya bilang tidak ada kewenangan kecuali ada koordinasi. Misal kalau udah kasus berarti Ibu gitu ya? Enggak. Makanya kan kami ikut ya. Jadi kalau ada kasus, kalau kami melaporkan ke kami akan melakukan pendampingan. Pendampingan psikologis bisa kepada korban. Nah, kalau pelakunya juga pelaku anak itu juga korban. Itu juga kami akan lakukan pendampingan. Sekali lagi walaupun di bawah Kementerian Agama. Iya, yang penting ada koordinasi. Karena kalau kami langsung masuk, nanti Pak Kanwil marah karena itu bukan kewenangan kami. Nah, termasuk di satuan pendidikan di bawah Dikbud, itu juga bukan kewenangan kami. Itu Dikbud punya, karena sudah ada dia punya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Dikti itu nomor 46 tahun 2023. Jadi itu juga kewenangannya Dikbud. Hanya kecuali ada koordinasi dengan kami. Nanti kami akan masuk untuk apapun yang diperlukan, pendampingan psikologisnya kami dampingi, termasuk juga nanti misalnya membutuhkan bantuan hukum, kami juga akan kalau dilihat dari tupoksi, saya lihat sudah jelas Bu ya. Iya. Itu apakah kolaborasi maupun koordinasi itu dilakukan setelah kejadian atau
Dari pencegahan. mitigasi, yaitu pencegahan. Dari pencegahan. Pak Kepala, gimana? Iya, Ini kan dari ada Bu Kepala, pencegahan. Bu Kadis, kemudian Bapak Iya. sebagai kepala juga. Iya. Artinya untuk meminimalisir kekerasan itu penting tidak? Pasti jauh yang penting kan? Penting. Pasti penting. Nah sekarang Penting. bagaimana Sangat cara penting. membangun penguatan sinergi dengan pemerintah provinsi dengan Kementerian Kota Mataram, Agama Kota Mataram? Iya. Jadi terkait dengan bersinergi dengan lembaga terkait, Iya. termasuk salah satunya adalah Dinas DP3P2KB. DP2KB, itu tentu secara berjenjang. Iya. Ketika itu misalnya kami di Kementerian Agama Kota Mataram tentu akan berkoordinasi Kota dengan Mataram. P3 AP2KB Kota AP2KB. Mataram. Kota Mataram. Tapi bisa juga ke provinsi kan? Bisa juga Bu? Bisa. Bisa. Jadi tentu koordinasi itu nanti akan tersampaikan melalui jalur yang ada Iya. di tingkat Kota Mataram atau di tingkat kabupaten kota. Kemudian nanti tingkat provinsi juga akan koordinasi dengan kantor wilayah. Nah, termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang lain seperti penyuluh agama Islam, kemudian kegiatan-kegiatan Materi khutbah Jumat. khutbah Jumat, itu kemudian kesehatan juga dengan penyuluh agama Islam juga kita sering Iya. bahkan kita ada sosialisasi yang Iya, diadakan oleh dinas DP3. DP3K ya. KB. Selalu kita hadir dan Iya. memberikan kesempatan kepada ASN kita, termasuk yang seringkali kita utus itu KUA. KUA. Iya, Nggih. KUA, kemudian penyuluh-penyuluh agama Islam kita, termasuk penghulu juga kita. Sekarang begini Pak Kepala, seberapa kuat atau seberapa sering melakukan upaya mitigasi? Saya sebut kalau ini kan bencana menurut saya, kalau kekerasan bukan Iya. semata seksual, tapi Betul. kekerasan fisik maupun itu merupakan bencana. Iya. Seberapa sering nanti Pak Kepala melakukan upaya koordinasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan dengan kepala sekolah, guru-guru, sehingga memang kota ramah anak, layak anak, itu kan sesuai dengan konsep-konsep pemerintahan juga. Gimana Pak Kepala? Tentu itu adalah ada yang memiliki bagian untuk koordinasi secara berjenjang. Ada kepala seksi pendidikan madrasah yang akan melakukan koordinasi ketika ada pelatihan atau kegiatan-kegiatan sosialisasi terhadap ramah anak. Bahkan beberapa waktu yang lalu langsung mereka turun ke madrasah. Ya, termasuk juga tentang meminta data untuk kesehatan seperti pemberian vitamin A, kemudian ada PTD. suntik imunisasi. Itu juga kita bentuk koordinasi kita yang kita lakukan dengan dinas terkait. Kalau melihat peta atau ini, saya minta komentar dulu ke Pak Subarhadi. Pak Subarhadi, saya minta pertanyaan dasar ya dulu. Gimana perasaan Pak Kepala misalnya kalau anak-anak mengalami kekerasan di sekolah, misal dipukul sama temennya, dipukul sama gurunya, dari hati nurani gimana perasaan Pak Kepala? Kalau ditanya terkait dengan perasaan itu kan setiap manusia punya sensitivitas yang begitu tinggi kan gitu. Oke. Terlebih lagi guru adalah orang tua juga di rumah tangga maupun di madrasah atau di lembaga pendidikan. Hal yang miris sekali kalau perasaan itu kan sangat tersentuh sekali, bahkan sakit kalau ada perilaku kekerasan baik verbal maupun fisik non verbal ke peserta didik itu. Maka kita harus kawal ketat ya supaya jangan terjadi kekerasan itu. Lembaga pendidikan menurut saya adalah oasis dalam gurun Sahara itu kan gitu. Luar biasa. Disinilah anak itu gitu kan harus merasa nyaman, merasa sejuk, merasa bahagia ketika datang ke madrasah dan berada di lingkungan gurunya. Nah, lembaga pendidikan adalah oasis, guru adalah oasis bagi kehausan intelektual peserta didik. Nah, ketika anak merasa nyaman di lingkungan madrasah maupun lembaga pendidikan lain, maka mereka akan senang belajar dengan riang gembira di sana. Inilah yang harus kita ciptakan dalam dunia pendidikan adalah bagaimana
agar anak bisa riang gembira dalam dunia pendidikan. Kalau ada guru misalnya, Bapak kan praktik langsung ya, terlihat ada indikasi misalnya kurang senyum, kurang periang, Jutek, Mas. ya jutek atau ya nyamut-nyamut aja kerjaannya gimana itu? Dipanggil dah seperti itu Bapak. Itu makanya saya kan begini, Bang Cai. Ketika anak kumpul seperti yang tadi saya katakan di awal itu, saya datangi anak-anak itu. Siapa guru yang kurang ramah? Siapa guru yang kurang senyum gitu kan. Kan gitu, karakter guru yang 40-an ini kan beraneka ragam kan gitu. Ada yang ngemong, ada yang kesannya cuek tapi padahal enggak cuek kan gitu. Nah, kalau ada oh ini lalu kami di rapat bulan itu saya sebut terima kasih Ibu guru ini saya sebut namanya Ibu atau Bapak sudah disanjung sama anak-anak. Tapi kalau yang tadi disebut misalnya kurang senyum gitu kan kita panggil, kita ini lah kebetulan kemarin ada informasi begini-gini. Kalau dirubahlah pola pendekatan ke anak. Tapi tidak dilapor ya ke kementerian ya, itu rahasia Tidak, itu kan dapur sendiri. masih hanya misal Masih kurang senyum pembinaan gitu ya. kan, Masih senyum itu pembinaan. kan belum masih kan. Janganlah langsung kita ke atas gitu kan, masih dilakukan pendekatan internal kan bisa kita selesaikan Sebentar dengan bagus. lapor Pak gitu. Kepala belum Enggak, tahu. Belum nggak tahu ya, itu rahasia ya. Pada saat mau kita tahu. Iya, iya. Oke, Bu Kadis, bicara tentang kekerasan, saya sebut saja misalnya kekerasan fisik, Iya. misalnya dipukul atau dijewer atau sama temennya berantem, itu masih bisa dimediasi Bu ya? Masih bisa dimediasi. Masih. Kita melihat. Di internal atau mediasi Iya. di mana Mas Boy? Kalau internal masih bisa kan ini ada Satgas nih. Hmm. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di semua satuan pendidikan di bawah Kemenak. Ya saya harap juga semua udah dibentuk gitu Bang Cai ya, Iya, karena iya, memang betul. itu amanat dari PMA. PMA itu yang nomor 73 tahun 2022. Ya kalau dia masih ringan-ringan ya, tapi kalau dia sampai menimbulkan luka, sampai menimbulkan permanen ini yang harus namanya ada penanganan yang lebih serius lagi. Nah itu sebenarnya catatan dulu Pak Kepala, Iya. kalau ada sampai permanen, apa nanti Iya, sanksinya? Ditahan ada dulu. sanksinya. Oke, Iya. lanjut Bun. Ya. Jadi kalau namanya ini kan kita memakai juga dari Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sanksi kekerasan itu di situ ada. Sanksi kekerasan terhadap anak. Jadi itu ya memang usia ada batasan. Tapi kan bagaimanapun anak-anak itu seperti tadi katanya Pak Kepala MTS bahwa bagaimana kita bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk murid-murid yang datang ke sekolah. Ini kan perlu. Jangan sampai maaf, orang tua dari korban, saya pernah berbicara waktu menjenguk di Lombok Timur. Jadi orang tua si anak ngomong begini, saya menitipkan anak saya dengan harapan bahwa anak saya menjadi anak yang solehah, titip di pondok pesantren. Dengan harapan bahwa sebagai amanah ini kan namanya diserahkan sama orang tua jadi harapan bahwa anak ini juga akan diperlakukan guru-guru seperti anaknya sendiri karena amanah tadi seperti Pak Kepala. Kalau semua sama seperti Pak Kepala tadi, insya Allah tidak akan ada kekerasan yang seperti kita tahu sekarang. Nah memang sekarang ini juga yang paling penting adalah bagaimana anak-anak ini berani speak up. Oke. Ya, karena banyak sekali yang kejadian-kejadian ini tidak berani mengungkapkan. Jadi seperti yang saya sampaikan ada beberapa yang bilang bahwa kejadian-kejadian ini ya yang di sekolah di bawah ada yang hilang kemarin anak. Nah, setelah ditanya ternyata dia mengalami kekerasan tanda petik, tapi tidak berani speak up. Sudah speak up ke orang tua, tapi ternyata orang tuanya tidak percaya. Karena sudah menganggap bahwa di lingkungan agama itu akan lebih aman dan nyaman buat anak dibandingkan di satuan pendidikan Nggak lainnya. berdaya, ya, seolah-olah itu alibi. Iya, biar iya. tidak Dianggap mondok. bahwa anaknya mengarang tidak mau. Nah, ternyata setelah diteliti ternyata memang itu. Nah, inilah makanya speak up untuk anak-anak, untuk korban dan juga keluarga maupun kita semua ketika ada pengaduan itu mari kita respon. Tapi ada dengan orang tua baik. yang tidak serta merta cepat percaya Bun. Ada yang paling tidak. alasanmu Iya, ada biar yang- ndak. ada. Itu yang Oke, kejadian. Itu yang pertama Bun. Iya. Kalau kekerasan seksual itu masih dimediasi nggak? Misalnya Enggak, kalau anak, kekerasan misalnya seksual. anak dengan sama anak, Iya.
tenaga, misalnya ini Iya, itu iya. nggak bisa mediasi. Tidak bisa Nggak dimediasi bisa. kalau kekerasan seksual. Seksual berarti harus diserahkan ke aparat. KPH. Oh, Iya, oke. itu makanya seperti kembali lagi ke PMA nomor 73 itu bahwa ketika ada hal-hal yang memang perlu penanganan khusus dapat berkoordinasi. Oke, baik. Makasih Bun, saya anggap sebagai closing statement dari Bu Kadis, ya apa yang disampaikan tadi. Pak Kepala, bagaimana caranya harapan Pak Kepala Kementerian Agama Kota Mataram sehingga memang benar maruah madrasah itu benar-benar kita jaga. Apa sih yang pesan filosofis dari Pak Kepala pada segenap pondok, lembaga pendidikan lainnya di Kota Mataram? Baik. Closingnya Pak Kepala silakan. Jadi harapan kita dengan keberadaan satuan pendidikan semua jenjang mulai RA kemudian Ibtidaiyah, MTS sampai dengan madrasah aliyah, tentu yang paling penting adalah bagaimana menciptakan suasana aman dan nyaman di lembaga satuan pendidikan, bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk ada kepala madrasah, kemudian ada kepala seksi pendidikan madrasah yang garis koordinasinya, kemudian termasuk juga pengawas pembina yang ada untuk yang paling penting yang harus dikedepankan adalah menanamkan nilai-nilai agama yang berakhlakul karimah. Oke. Itu Jadi, yang paling. tapi tidak ada hubungannya dengan pendapatannya Pak Kepala ya. Misalnya Tidak ada. pendapatannya kurang, gajinya kurang, belum dapat gaji, nggak ada hubungannya ya? Tidak ada Nggak ada, hubungannya. saya kira aman ya. Terakhir juga Pak Kepala MTS Siap, Endua Mataram, apa komentarnya pada orang tua dulu? Nah, biar tidak serta-merta apa yang terjadi di sekolah adalah buah dari para guru, tapi mungkin ada hubungannya dengan pola asuh, pola pendidikan di rumah. Pesan pada orang tua nih Pak Kepala, silakan. Siap. Sebenarnya anak ini seperti yang saya katakan tadi adalah di satu sisi adalah titipan ilahi, di satu sisi adalah amanah dan generasi penerus bangsa. Maka kita harus bersama-sama mulai dari keluarga dan berkolaborasi dan bersinergi antara keluarga sama pendidikan untuk menjaga titipan dan amanah ini biar menjadi anak-anak yang beradab. Adab inilah yang didahulukan dibanding ilmu, kan begitu. Iya. Berarti mulai dari rumah juga Pak Mulai Kepala, dari ya? rumah Oke. juga harus tetap dipantau keberadaannya. Orang tua juga harus melihat walaupun dia pendiam, anaknya kan harus dipantau. Pendiamnya anak ini kenapa, kan begitu. Nah, harus dilihat juga apa yang dilakukan sama anak. Memang anak-anak itu sekarang lebih mengarah kepada individualistis dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh orang tua berupa gadget. Itu kan anak lebih menyendiri di dalam kamar sendiri, sehingga diperlukanlah pengawasan yang begitu kuat dan ketat dari orang tua, Bukan semata tugas bukan untuk- hanya dari tugas lembaga pendidikan. Ya, seperti dari kalau di lembaga pendidikan kami sudah berusaha bagaimana menerapkan lembaga menjalankan amanah dari pusat sampai ke daerah ini terkait dengan Madrasah Ramah Anak, dan kami juga di MTSN 2 sudah deklarasi Madrasah Anak, minta pendampingan juga untuk melaksanakan Madrasah Ramah Anak itu di MTSN 2 Oke. Mataram. Makasih, sayang waktu kita terbatas ini, tapi terasanya sangat luar biasa padat diskusi kita pada kesempatan hari ini. Saya memastikan MTSN 2 Mataram bisa menjadi contoh ya dari konsep yang dilakukan oleh kepala sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi magnet baru atau menjadi referensi-referensi bagi sekolah yang lain. Termasuk ini bagian dari pengawasan atau kontrol Bapak PLT Kementerian Agama Kota Mataram yang sudah memberikan dukungan pada sekolah-sekolah madrasah di Kota Mataram. Termasuk Ibu Kepala, kami ucapkan terima kasih, banyak hal yang sudah dilakukan. Bukan berarti masalah tiada akhir, pasti masalah selalu muncul setiap saat dan waktu. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bang Yan Mangandarian dalam di chat YouTube kami, stop kekerasan di sekolah dan di pondok pesantren. Terima kasih Pak Yan komentarnya. Saya juga ucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat ITB yang menyaksikan kami, 15 orang masih stay di acara kami. Saya Cai ucapkan terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.